Dan kembali lagi di channel saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada PC all-in-one ya, untuk serinya IDEA Center AIO 520. Dan dimana kali ini akan kita bongkar untuk upgrade SSD dan juga untuk melihat RAM-nya, dia masih ada slot lagi atau hanya satu. Nanti kita coba untuk bongkar dulu ya. Pertama-tama kita lepaskan ini, yang tutup belakang ini kita lepas, dan juga kita congkel ya. Nah, di sini ada 4 baut, dimana nantinya 4 baut ini kita lepas terlebih dahulu. Jadi yang model kayak gini, dia yang gagang yang belakang ini nggak bisa dilepas ya, emang dia dari dalam untuk melepasnya. Jadi yang kita perlukan itu lepas baut yang 4 ini, dan juga di bagian bawah ini juga ada baut. Ini dia fungsinya hanya untuk mengunci, jadi tidak kita lepas, tinggal kita putar ke kanan atau ke kiri biar LCD-nya agak mengangkat sedikit. Nah, ini untuk gagangnya dia nggak bisa dilepas ya, jadi kita perlu untuk, nah ini juga yang ini kita lepas terlebih dahulu. Setelah terlepas, kita angkat ya, kita balik, dan ini di bagian kanan ini sudah agak terangkat. Dan langkah selanjutnya itu tinggal kita seperti ini posisinya, dan kemudian di sebelah pojok kanan ini kan sudah terbuka, tinggal kita buka menggunakan opener dengan mencongkelnya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk membuka LCD panelnya. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan pecah pada touchscreen-nya, dan untuk menggantinya juga lumayan besar untuk biayanya. Kita pelan-pelan untuk membukanya di sebelah pojok kiri kanan, yang di sebelah sisi-sisi ini kita bongkar. Jika sudah agak terangkat sedikit, kita bukanya. Ini sudah mulai terbuka, jadi memang harus benar ekstra hati-hati. Ya, di sini sudah mulai terangkat LCD-nya. Lalu kemudian kita posisinya kita balik ya, seperti ini. Dan coba kita lihat di sebelah sini. Sebentar. Nah, di sini itu ada kabel fleksibel LCD, dan juga pokoknya kabel yang dari LCD ya. Ini kabel fleksibelnya, dan juga satu lagi. Jadi ada 2 kabel. Teman-teman harus melepaskan ini dulu, lalu kemudian kita angkat. Nah, kita lepas, dan sebentar kita rapikan dulu. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya motherboardnya. Di sini ada soket
NVMe dan RAM, ada satu slot lagi RAM-nya. Ini dia menggunakan DDR4 ya. Untuk serinya 266. Kita taruh terlebih dahulu. Dan ini di sini kita menggunakan ini ya, SSD dari tim grup NVMe. Kita pasang. Ini kita lepaskan dulu dari tempatnya. Dan seperti ini modelnya, 256 ya. Lalu kemudian kita pasang di soketnya. Kita lepaskan dahulu ini bautnya. Dan kemudian kita pasang, pastikan masuk pada soket. Lalu kemudian tinggal kita baut kembali. Jadi di sini untuk untuk RAM-nya bisa di-upgrade ya. Nah, untuk satu keping bisa maksimal 32 kalau yang DDR4. 32 satu keping. Jadi bisa 64 GB. Tapi rata-rata orang kalau untuk pemakaian standar paling 16 GB udah cukup. Setelah itu kita pasang lagi untuk motherboardnya. Kita pasang dan jangan lupa untuk kabelnya kita pasang kembali, kabel LCD. Dan juga ada kabel satu lagi. Harus pas ya, jangan sampai meleset, karena ini dia modelnya jarum. Jadi kalau misalnya ada jarum yang satu aja bengkok itu tidak masuk. Dan jangan sampai patah juga di jarum-jarumnya. Dan ini sudah mulai, dan ini udah kita tutup ya. Tapi jangan langsung untuk ditutup. Jadi kita di sini mengetes apakah SSD-nya ini terdetect atau enggak. Pertama-tama kita seperti biasa cari chargernya. Dan kemudian kita coba untuk nyalakan untuk mengecek SSD-nya sudah terdetect atau belum. Jika belum, ada kemungkinan nggak cocok ya. Tapi kalau misalkan soketnya seperti itu, kakinya di sebelah kanan, berarti dia NVMe. Kita percepat aja biar masuk, soalnya ini pakai harddisk, dia lama untuk booting masuknya. Nah, setelah masuk, yang kita lakukan itu tinggal kita buka file explorer, lalu tahan di disk PC. Nah, kemudian tinggal klik manage dan klik disk management. Ya, di sini ada keterangannya. Tinggal kita oke aja. Dan sini sudah terdetect ya untuk SSD-nya. Ada dua, yaitu yang atas 256 dan terdetectnya 238 untuk bisa dipakai. Ini harddisk bawaannya dia 2 tera, jadi lumayan besar. Sebenarnya untuk mengeceknya sendiri bisa teman-teman lakukan di BIOS, karena kali ini keyboardnya lagi dipakai temen, jadi kita masuk ke Windowsnya. Nah, setelah itu di sini kita mau install ya, jadi tidak melakukan
cloning. Jadi kali ini kita install Windowsnya dari awal lagi, dan perlu teman-teman ingat untuk install Windows ini, untuk harddisknya teman-teman lepas terlebih dahulu. Soalnya kalau misalkan tidak terlepas, harddisk yang lama itu kan masih ada Windowsnya. Jadi jika nanti teman-teman install di SSD, nanti jika sudah mau masuk ke Windows, nanti ada dua pilihan Windows. Jadi akan ada dua pilihan Windows, antara Windows 10 yang dari harddisk dan Windows 10 dari SSD. Dan kali ini kita hanya ingin menggunakan Windows dari SSD. Jadi caranya itu yang harddisknya kita lepas, soket harddisknya kita lepas terlebih dahulu, dan kemudian kita lakukan proses install Windows 10 nya. Kita bongkar lagi ya. Di sini untuk soket harddisk ini kita lepas, nah, dan juga yang SATA, kabel SATA-nya ini kita lepas aja. Setelah itu tinggal kita pasang kembali, dan juga kabel ini display touchscreen-nya kita pasang kembali. Kita pasang, dan kemudian nggak perlu dibawa dulu, kita installnya dalam posisi seperti ini aja. Nah, ini sudah terpasang ya untuk kabelnya. Lalu kemudian kita balikkan. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena ini belum terpasang rapi. Untuk membolak-balikkan PC-nya harus hati-hati. Dan kemudian tinggal kita nyalakan dan lakukan proses instalasi Windows-nya. Dan kita nyalakan dulu. Ya, dia sudah nyala. Kita pencet F12 ya. Dia nggak ada operasi sistemnya, jadi error seperti itu. Nggak apa-apa, itu kita abaikan aja. Sekarang kita restart. Lalu kemudian teman-teman bisa masuk BIOS dengan cara pencet F2 ya, F2 atau F12. Jadi bebarengan aja, F2 sama F12 kita pencet bareng-bareng setelah nyala. Nah, kita pencet F12, tinggal kita masuk enter setup. Dan kemudian di security kita terlebih dahulu matikan secure boot-nya, kita off-kan ya, jangan lupa untuk posisinya disable. Kita enter dan kita save. Caranya pencet F10 lalu enter, dan klik lagi F12, tekan F12 setelah logo Lenovo. Nah, setelah itu kita pilih SanDisk. Ini kita pakai bootable flash disk ya, Windows 10 nya. Kita tunggu sampai prosesnya masuk. Agak lama, biarin aja. Nah, dia sudah mulai masuk. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk bahasa. Klik next, install now. Nah,
lalu kemudian centang ya, seperti biasa teman-teman install Windows. Dan di sini ada, dan ini untuk SSD-nya ini. Lalu kemudian tinggal kita klik next aja, lalu oke. Ya, kita klik oke aja dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini instalasinya sudah selesai, tinggal kita pilih ya untuk settingan regionnya. Kita pilih Indonesia, dan untuk keyboard layoutnya kita pilih yang US. Kita next saja, kita nanti aja untuk connectingnya. Kita kasih nama dulu untuk PC-nya. Ini. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Ini tidak saya cepatkan ya, nggak dicepetin. Jadi yang ini dia normal. Kalau yang di sini emang nggak bisa dicepetin maupun dilambatin, jadi kita harus nunggu saja sampai dia selesai dan masuk ke Windowsnya, ke home screen. Kita tunggu. Biasanya seperti ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3 menit ya, tapi tergantung kecepatannya. Tapi kalau misalkan sudah pakai SSD itu pasti lebih cepat. Nah, ini sudah mau selesai. Nah, dan di sini sudah bisa masuk untuk Windows 10-nya. Dan teman-teman di sini nggak perlu khawatir ya. Semisal Windows yang sebelumnya ori, jika teman-teman install ulang akan berubah ke ori. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tinggal caranya itu setelah masuk seperti ini, sudah masuk pertama kali, jangan teman-teman langsung pakai crack atau masukin pakai aplikasi untuk crack atau apalah. Yang teman-teman lakukan hanya tinggal konekkan saja ke internet. Jadi kalau misalkan Windows sebelumnya ori, pasti bakal kembali ke ori lagi. Kita matikan terlebih dahulu ini tadi untuk merapikan semua. Dan dipasang lagi tadi yang harddisk yang sudah kita lepas tadi, soketnya kita lepas. Bentar. Posisinya dia rapat nih, agak masuk lagi. Nah, nggak terangkat ya. Kita posisikan seperti ini lagi. Ini untuk mengkonekkan kembali itunya harddisknya tadi. Kita percepat aja ya. Lalu kita nyalakan lagi. Ini sudah nyala. Nah, nggak sampai 5 detik sudah masuk ke Windowsnya, ke home screen. Jadi memang benar-benar cepat ya kalau misalkan sudah di-upgrade ke SSD. Dan untuk harddisknya juga sudah terdetek ada 2 partisi.
dan itu ya, kita tinggal matiin aja dan kemudian kita rapikan kembali. Ya seperti itulah untuk cara membongkar, upgrade SSD dan juga install Windows. Jika teman-teman ada pertanyaan atau bingung, bisa bisa komentar di kolom komentar. Dan jika bermanfaat silahkan teman-teman share ke teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe, like serta komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.